Kenapa sih nggak Selamat bisa? datang kembali di Tik Sore. Nggak cuma ore-ore. Yeay. Bapak Afif kemarin Ya. malam lancar tidurnya? Lancar. Tadi nggak tuh? malam dong harusnya. Nyenyak gak? Tadi malam kan? Iya tadi pagi. Tadi pagi. Ya. Lancar kok lancar itu. Nyenyak. Iya nyenyak. Karena kan hari ini memang sidang Jumat yang berbahagia kan? Oh iya benar. Tadi Pak Ustadz ngomongnya gitu. Iya, sidang berbahagia. Ini sama seperti IHSG punya sentimen dari religius. Nah, itu dia. Kan hijau Dari semua kan sisi- hari ini kan juga kan. Jadi religius. Oke, ngerti aja gue. Ragnar umroh kan semua itu yang musim Iya. umroh. Umroh. Terus 14 didoain umroh, sama ya. paus Ya, ya kan. Emang jalur langit. Nah itu Ya kalau manusia udah mentok siapa lagi harus meminta gitu kan. Enggak gitu. Salah ya, tuh kan jalur. Iya itu maksudnya. Benar. Jadi Indonesia kemarin tuh lebih banyak dipengaruhinya adalah faktor spiritualitas. Faktor spiritualitas benar. Apalagi emang Wahaji kan habis tahalul botak langsung garang banget kan. Gue sempet ngeliat ini PP apa Orat Mangun sih. Gila berani banget sama Ali Mirip Al-Buhail lagi itu. mukanya. Ya Iya. kan Mirip itu juga si mukanya. Berani kesakitan banget. itu kan. Si back nomor 5 itu. Iya. Yang sama Messi sama Son Heung-min Sama dijambak. Ronaldo juga. Sama Ronaldo juga berantem. Sama Ronaldo mah dibalas sama Ronaldo Sama kan. Messi digini-giniin Itu yang ya. lo bilang tadi tabur Michael tadi kan. Iya. Nah, itu makanya. Itu menyebalkan sekali. Tapi banyak yang puja-puji ke timnas Indonesia dari komentator-komentator luar Iya, juga kayak of course lah. this is Iya. not Indonesia, this is San Marino katanya gitu. MotoGP dong. San Marino besok. Besok dong. Iya karena memang kalau misalnya bahkan sebelum pertandingan juga kita kalau ngobrol di sini kan sama redaksi gitu, nih menang Indonesia seri aja tuh udah serasa 3 poin gitu. Iya. Karena memang ya track recordnya kita sama Arab Saudi nggak pernah menang. Benar-benar. 13 Terakhir kita 6-0 ya. Iya sempat 6-0, sempat 5-0, tapi kan memang ya makanya seri itu kesannya kita nggak kehilangan poin lah. Di grup C ini yang merupakan grup maut, Neraka. sebenarnya grup maut sih. Iya benar-benar. Karena udah jadi king kan Indonesia di situ. Iya itu Kayak dia Indo, masalahnya. kayak Karena kan gitu. emang wacana pindah benua masih dipelajarin sama FIFA kan. Ah, iya, benar, Jadi kita mau masuk UEFA gitu Indonesia. gue kebayang sih Persija satu klub sama Barcelona di UEFA. Terus udah ke Barcelona, yo ayo Barcelona gitu ya. Pakai ayo-ayo ya. Iya pakai ayo. Gitu. Jadi ya seenggaknya Agak menang lain kita sih kita ya. nggak kehilangan poin udah bagus banget sih. Martin Paes dong. Martin Paes, iya, emang. Martin Paes. Walaupun itu sebenarnya kesalahannya sendiri sih Iya, yang iya, dia blunder ya, tapi memang nah penendang penalti ini si Salim Al siapa namanya gitu yang nomor 10 kaptennya. Dia ini sebenarnya terakhir nendang penalti untuk Arab Saudi itu Piala Dunia 2022, Polandia lawan Arab Saudi. Tetapi tendangan dia ditepis juga sama kiper Juventus, Szczesny yang namanya susah itulah. Chesney. Sama- Tek. Sama Szczesny juga ditepis dan memang ya ini harus kita aku ya maksudnya ya pasti juga tim PSSI tim pelatihnya gitu tim pelatih timnas udah mempelajari kan gitu kan dan tendangan si Salim ini memang ke tengah sebenarnya dia tengah antara kanan atau kiri. Nah si Szczesny ini ke kanan kemarin Pes ke kiri kan maksudnya tengah tapi sebelah kiri nggak jauh-jauh dikit lah gitu. Minggir lah dikit, minggir lagi. Bukan lu. Oh, dengar-dengar katanya Paes juga ada hubungan darah jauh sama Tek sama Chesney. Jauh banget sih. Nabinya Satu sama-sama iya, katanya. namanya Adam ya, Sama Adam Nabi ya, Adam. Eve ya kan. Tapi ini last minute banget ya si Paes bisa main akhirnya ya. Iya, last Kenapa minute banget. akhirnya dia bisa main? Bukannya dia udah direncanakan dicadangkan harusnya Hernando Bukan Ari. dicadangkan malah dia sebenarnya kan telat daftar kan karena kan PES itu sempat di pengadilan olahraga CAS itu kan karena dia sempat memperkuat timnas Belanda kategori kelompok umur sampai U21. Nah itu kan sama aturan FIFA emang nggak boleh kan tapi akhirnya banding kita menang terus akhirnya ya PSSI ngebanding juga ke komite pertandingan ini gitu. Kita sih mikirnya kita anak sport tuh mikirnya kayak wah ini jangan-jangan Arab Saudi ngeremehin gitu kan. Nah udah satu siapa kiper? Ah udah nggak apalah. Biarin aja lah. Sok gitu. sok mana masuk ayo mah Dia gitu. nggak tahu apa itu Nah. merumput di mana. Asik. Iya. Nggak tahu apa nepis tendangannya Messi. Ais. Tapi ada komentar nggak dari bapaknya Emil Audero? Dia sekarang lagi bahas pendakian ke Rinjani sih waktu itu sekarang. Karena emang Rinjani bagus kan Mei ya? Iya bagus Bagus bagus. lah. Ada Lo udah pernah kerja? soalnya ada Udah. enggak ada bukit penyesalan itu Ada. kan yang Oh, iya, akhirnya betul. menyesal Oh my God, sekali. gila. Itu sama guide-nya ya. Mas berapa bukit lagi? Ini mbak tuh 1, 2, 3 udah itu aja. Nggak nyampe Viv. Mantap. Karena lo hitung. Jadinya kita nyesel kesana. Makanya iya penyesalan Jadinya kan. bukit penyesalan. Sesuai dikatakan begitu Gitu. penyesalan. Tapi nggak nyesel dong kita ya. Enggak lah begadang gak nyesel lah. Untuk buat ini. Kok bisa-bisanya lu begadang? Kan harusnya lu WFH. Kenapa jadi bisa? Kenapa WFH? masuk? Nggak ya? Enggak ada di rumah Mei. Emang kan yang mau nonton lah kita kan mau nonton timnas Indonesia dan emang mainnya sih bagus banget sih.
pemain timnasnya bagus banget. Tapi di awal-awal tuh sebelum gol ya, kok Iya. kayaknya permainannya karena lo emang masih- udah ngantuk waktu nontonnya. Iya, lu nonton Liverpool Jadi kayak- kali. Mana ada siaran Liverpool ulang, lagi iya, gini, kayaknya. mohon maaf kagak Lawan ada. Nottingham Forest Enggak, kalah 2-0 waktu itu. enggak Apa? ya. Mainnya gimana? Enggak, di awal-awal tuh kayaknya mainnya pertama kelihatan berat, abis itu kelihatan agak boring juga. Iya, karena kan hati-hati kan. Arab Iya, Saudi juga masih. mainnya hati-hati juga kan. Hmm. Tapi memang ya itu tadi ya maksudnya pemain diaspora Indonesia tuh maksudnya mereka udah main di kompetisi Eropa kan. Mereka udah mempelajari teknik dasar sepak bola dari kaki-kaki itu enak banget dilihat gitu loh. Iya, tadi gue bilang gitu juga sih. Mm-mm. Tapi sebenarnya kredit khusus tuh untuk Ivar Jenner sebenarnya. Mungkin orang-orang ya Kenapa? oke, pas Kenapa? udah bisa Kenapa? nepis Kenapa penalti, Ivar Jenner? Waji bisa golin. Ivar Jenner tuh gol pertama itu dia yang nge-press pemain Arab Saudi sampai akhirnya salah ngoper. Mm-mm. Dan di menit pertengahan babak pertama itu setelah kita unggul 1-0, si Salim itu yang penalti itu dia kan serangan balik tuh dari kiri. Salim yang abis kemarin viral itu. Iya, Enggak, beda. Maksudnya nama panjangnya Salim Paket ya, Assalamualaikum Paket. Dia dari sayap kiri, terus dia mau ngoper bola ke tengah. Nah itu Jenner tuh terakhir yang ngeblok bola, tapi sebelum kena pemain di ujung di Arab Saudi itu. Oh. Tapi memang sebenarnya semua pemain tetap Semua harus lah, dapat tapi- kredit lah. Iya. Apa? Kerja sama timnya oke banget ya, blend in semuanya. Nih, ini momen apa nih, Viv? Nah ini Calvin Verdong nih kasihan si Calvin Verdong sempat diserang dia di IG-nya. Karena kan golnya Arab Saudi defleksi dari dia kan, apa kebentur dia kan. Oh. Nonton gak sih? Iya, kan? terus. Nah terus setelah gol itu ya IG-nya Calvin Verdong tuh sempat diserang sama netizen. Lu gimana sih kalau lu bertahan aja malah jadi bola jadi mantul jadi gol santai gitu dong. kan. Iya. Nah ternyata di netizen di medsos itu sama-sama kompak, udah kita bela ini, kita jaga aset negara si Calvin Verdong. Tapi sebenarnya Kita Calvin Verdong jaga. juga mainnya bagus loh. Dia mainnya tuh Kak Sintayong kan mainnya 5-4-1, tapi kan kadang kalau bukan kadang, maksudnya kalau menyerang itu kan jadi 3-5-2 gitu kan. Dan Verdong kan di tengah di sebelah kiri ya bahu-bahu sama Bang Jai sama RR mantep banget sih. Kalau lini depan kita PR-nya apa, Viv? Banyak. PR-nya ya sebenarnya kalau Rafael Struijk itu kan Iya. Bagus. Akhirnya benar. Tadi dia belum nyebut Hubner kan? Belum. ya entar lagi. Udah dikasih tahu lagi. Dia nyebutnya. Enggak, emang Rafael juga kan sebenarnya mungkin juga netizen di sosmed tuh wah nih kok orang El Klemmer masih begini-begini aja gitu. Tapi memang kalau kita lihat berapa kali beliau ini anak muda ini bagus gitu untuk mengkip bola, untuk mantulin bola, bahkan yang berapa kali peluang Witan juga dia sukses main 1-2 sama Witan kan gitu loh. Jadi ya cukup oke sih sebenarnya. PR-nya tuh semalam itu pemain-pemain yang baru masuk babak 2 kayak Marcelino, kayak Egy itu patut apresiasi ya. diapresiasi ya tentu, tapi tetap ada PR gitu karena mereka nggak sulit untuk mengimbangi ritme yang udah ada di lapangan gitu loh. Oh, I see. Ya. Temponya gitu. Next lawan Australia nih 10 kita September GBK. Iya. Australia kalah dari Bahrain 1-0. Iya, Gol penalti. iya, Satu pemain benar-benar. juga kartu merah kan. Kita sekarang posisi 4 kan? Posisi di grup. 4, 1 poin ya. Masih panjang sih sebenarnya. Ya Iya, setidaknya iya. lawan Australia jangan kehilangan poin lagi aja lah. Seri juga udah bagus. Tapi kalau menang sih ya di kandang hari libur nasional sih habis itu Tapi kayaknya. dengan penampilan kemarin di Saudi, menurut lo Indonesia punya peluang untuk menang nggak? Ada lah kalau peluang. Peluang mah. pasti ada untuk menang. Kita terlepas ngomongin Jepang karena menang 7-0 sama Cina ya. Aduh, Oh iya. takut banget Ini ya. benar realistis sih. Ya peluang menang pasti ada do. Kita kan ya Erik Thohir, Sintayong juga kan targetnya lolos babak keempat kan. Karena kan ini kan di fase grup 1-2 langsung ke Piala Dunia. Ntar 3-4 nanti diadu lagi ronde keempat. Ya Sintayong cuma targetnya ya terposisi 3 atau 4 aja. Coba Nggak usah muluk-muluk gitu. Lebih kuat mana Australia sama Bahrain? Buat kita nih Indonesia, Australia harus kuat sih. Bahrain Oh, juga dulu kita juga Australia bantai-bantai kalah juga. sama Bahrain. Iya kan bola Untuk itu bundar. Indonesia, Betul. iya. Walaupun kata Subasa bola itu teman ya kan. Tapi, Yang bisa diajak lari sambil bengong ya, iya, sambil termenung ya. sambil duduk di Indomaret gitu nontonin orang-orang jalan. Di kursi besi Di kursi Indomaret. besi Iya, itu dia, benar-benar. benar. Sambil minum Sambil kopi minum. apa? Kopi besok Go iklan sini ya, Tapin ya, tapin kalian di sini. gitu sih. Ada yang posisinya terancam juga katanya, yang nggak dipanggil tuh Elkan Bagot. Ya Elkan nah ini memang Agak emosi ya Elkan ya. jadi sebenarnya kan STY kan terkenal tegas ya. STY itu tegas banget gitu. Beberapa sebelum Elkan tuh ada nama-nama kayak Osvaldo Hai, Rameru Maki gitu kan yang gak dipanggil ke timnas karena memang ya
selain itu ada beberapa nama yang ada masalah indisipliner gitu. Pun kalau Elkan memang isunya yang beredar adalah kan yang waktu itu Olimpiade lawan Guinea apa itu kita sempat Guinea itu kan. Lawan Guinea itu masih ingat lagi gue. Lawan Guinea itu kan apa Elkan katanya udah ditelepon untuk datang tapi dia nggak jawab. Oh gitu. Pun saat itu Iya. komen Sintayong adalah silakan media cari sendiri dia lagi main atau lagi libur gitu loh. Jadi ya Ternyata Itu udah menunjukkan kekesalan nah sih. itu ternyata ya sebenarnya musimnya udah selesai. Tapi ya kita kan nggak bisa berspekulasi kan. Tapi yang pasti adalah STY pelatih yang tegas gitu. Maksudnya ya antum pemain diaspora juga nggak punya hak istimewa gitu loh. Ya, gue setuju sih. Dengar tuh. Everyone loves STY. Sekarang tuh makin apa ya? Makin dukungan masyarakat Indonesia semakin kuat ya buat STY ya. Sampai 2027. 27 ya. Sampai 2027. Bahkan sejak STY masuk melatih timnas Indonesia, kita tuh ada di posisi 170-an. Sekarang kita ada di 103. 30-an. 34 apa 33 ya? 133. Itu kan itu ada itu aja udah jadi indikasi kalau kita punya prestasi yang meningkat gitu Kita ke kan. arah yang lebih baik lah gitu ya. Bahkan sebenarnya terlepas dari Sintayong juga ada Nova Arianto juga yang sempat jadi asistennya ya kan. Terus sekarang ngelatih Garuda Muda. Ada juga IS ya kan Indra Safri yang dipercaya megang tim kategori kelompok umur juga makin oke gitu. Betul. Tapi tadi kan kita bilang sama Mae bahwa ada dua hal yang membuat Indonesia tuh berubah banget sekarang, yaitu materi pemain timnas sendiri sama kedatangan STY gitu, kemampuan STY. Tapi dari lo sendiri ngelihat dari segala faktor yang mendukung kesuksesan timnas sampai saat ini performanya bisa kayak gini, mana yang porsinya paling besar mendukung kesuksesan timnas? Untuk timnas pasti A. Erick Thohir. oke. B. STY. C. Materi pemain. D. Karena emang lagi pada lemah aja lawan-lawan kita. Satu lagi, dukungan masyarakat Supporter. Indonesia, supporter. Oke, gua Aussie audience deh. Aussie audience. Nanya ke gue Oh, ya, telepon kan siapa? gue audiens. 50-50. Oh iya. Halo. Sebenarnya sih kalau timnas ya pasti pertama kepalanya dulu lah. Kepalanya tentu Sintayong kan. Dia Bener. ya ekor kan di mana-mana ikutin kepala gitu kan. Ya Sintayong pelan tapi pasti gitu sudah memetakan dan kedatangan pemain diaspora juga pemain keturunan ya sangat amat berpengaruh besar sih. Sangat berpengaruh besar karena ya tadi gue bilang mereka teknik dasar tuh udah oke daripada kita. Level permainannya juga udah beda kan. Iyalah udah beda. Kalau pemain kita mungkin ya udah kita bisa bilang mereka mainnya udah di level Asia aja gitu kan. Tapi iya. kalau dengan masuknya para pemain naturalisasi ini kan Eropa, Amerika, Ada pemain Serie Inggris. A lagi ya. Iya, Bang Jai ya kan. Bang Jai menyala Bang Tapi Jai. ya balik lagi mungkin ada beberapa orang bilang ya ntar kayak ada yang bilang kasihan Rando Ari jadi cadangan gitu kan. Tapi kan pada akhirnya di timnas kan ada kompetisi. Semua Betul. tuh nggak Justru tenang bagus gitu. ada Justru kompetisi. bagus Jadi banget. malah meningkatkan kualitas Iya. diri as a personal gitu loh. Motivasinya iya kan? terpacu Motivasi. lagi gitu Dan kan. sebenarnya intinya kan untuk timnas juga gitu. Untuk keseluruhan adalah yang untuk timnas juga. Terbukti Martin Paes pilihannya yang tepat untuk saat ini. Belum tentu kalau nanti mendukung sih tetap, cuman kan Iya. belum tentu Iya. gitu kan. Hati-hati loh. Tapi nggak maksudnya kita percaya lah semua pemain timnas tuh pasti memberikan yang Iyalah terbaik. untuk Indonesia. Nanti Australia siapa kira-kira udah ada nama belum atau perkiraan Belum nanti sih. Cuman kalau misal untuk kipernya siapa? kipernya pasti Paes pasti masih kayaknya hampir nggak berubah sih formasi STY. Oh. Bukan Marcus Horizon. Wah, udah lama banget ya. Itu mantan suaminya siapa ya? Dia pernah kawin sama yang Artis. artis, Artis, kan iya. ya? Masih bukan. Enggak Mantap tahu. lagi Nggak bilangnya. tahu lagi gue. Wih, parah banget tuh Mae. Maaf ya. Iya. Soalnya saya tidak ada di era. Katanya materi pemain timnas mau nambah lagi, Betul, ada iya, naturalisasi materi lagi. CPNS ya sebenarnya. belum tahu diaspora ya katanya belum ada desas-desus tapi katanya memang ya PSSI terus mencari. Itu mau sampai berapa banyak sih itu naturalisasi proyeksinya? Iya mungkin ya kan nggak dapat saya juga sih Sebanyak-banyaknya. sebenarnya. Iya. Sebenarnya nggak dapat saya juga sih. Oh gitu. Itu anaknya siapa? Donna Agnesia. Leo sama Diego. Dia main di mana sih? Kemarin Prancis ya? seleksi SSB U17. bukan? U17 ya. Sekolahnya di PSG Academy di Iya. Prancis. Di PSG. Oh, Main itu tim enggak Mbappe. belum ya? Belum Usia masih usia. muda banget. Tapi memang kan sebenarnya pemain keturunan ini kan hampir di semua negara tuh terjadi gitu. Kayak Zidane tuh aslinya Betul. Aljazair gitu. Mbappe juga aslinya kan Kamerun atau Senegal gitu kan. Ada bocoran-bocoran nggak dari STY kita masih butuh untuk ngisi posisi apa? Apakah striker Iya. atau apa? Katanya sih striker. Untuk mencari ya biar bisa Untuk melengkapi lebih, lah ya melengkapi ini lah ya. untuk melengkapi. Katanya striker sih cuman belum ya kan selama ini masih gosip lah gitu. Tapi gosip-gosip teman-teman sport sih kayaknya striker nih lagi dicari nih.
Entah mungkin siapa gitu, Oliver Giroud gitu kan. Atau David Villa. Siapa yuk. Itu kemarin kok bisa ya, ya emang kita tahu ya kondisi teknisnya seperti apa, sehingga golnya tuh yang pertama dinyatakan golnya Sandy Walsh kan, terus jadi Ragnar. Ragnar ya. Gimana ceritanya, Viv? Itu juga sebenarnya bingung juga sih, cuman akhirnya FIFA memutuskan tuh golnya si Ragnar. Mungkin nggak, ya sebenarnya defleksinya nggak deras-deras banget, tapi ya memang kan nggak tahu sih FIFA yang putusin, kita juga bingung maksudnya kalau kayak gitu. Padahal Sandy Walsh sudah ini kan posting. Terus si Orat Bangun cuman sorry Sandy. Udah banyak media sosial yang bikin. Siapapun yang bikin gol, memang kemarin tuh gol Indonesia ya dari kita bisa ngerebut bola dari tengah, transisinya cepet sih. Transisi cepet dan gak gampang, dan pede ngebawa bola gitu loh, pede megang bola kita. Nggak yang panik banget agak bingung ya waktu dia mau selebrasi. Ngoper ke siapa? Tadi kan main Arab Saudi 2 jatuh kan? Iya benar. Wah ini jatuh Kesempatan nih. Iya, boleh umroh gak ya gue? Udah sepak aja lah. Gol. Cepet ya berpikirnya ya. Iya. Gitu guys. Oke. Yes. Tiket timnas masih ada nggak lawan Australia nanti? Ini pasti banyak yang nyariin. Katanya udah sold out katanya. Udah sold out ya? Katanya udah sold out sih. Detik kayak bagi-bagi tiket. Mau. Wah pengen sih. Mau lah juga. Mau nanya doang. Saya juga mau. Undangan terbuka ya. Gitu lagi. Gitu. Ini dong terakhir Viv, prediksi tipis aja lawan Australia. Gitu AFC kemarin ketemu kalah 4-1 bukan ya kalau nggak salah. Babak 16 besar. Kan udah gak ada tim Cahil. Aku lupa. Piala Asia kemarin baru kemarin kan kita kalah ya. Prediksi seri aja udah bagus sih. Seri aja udah bagus. Kayak gini ya? Iya kayak gini seri aja udah bagus. Oke. Tapi di kandang menang lah. Iya kandang nih. Iya sih. Kalau kata Bung Karno kan bimbis tinggi langit karena nanti jatuhnya juga di bintang-bintang kan. Cuman kalau nanti jatuhnya di GBK gitu kayak kita ya pengen menang sih pasti pengen menang lah, tapi ngeliat kualitas Australia yang gak jauh beda dari Piala Asia kemarin, kita udah pernah ketemu gitu kan. Ya walaupun sekarang kita banyak tambahan amunisi. Martin Paes, ada Bang Jay juga ya kan. Harusnya seri juga udah optimis boleh, tapi realistis juga harus itu realistis. Gitu kan ya. Ya pokoknya slowly but sure. Ya kan, kata Mali kan kita bikin romantis kan gitu. Kita bikin hampir aja dia. Ya kalaupun lawan Australia seri, pertandingan lain harusnya ada peluang untuk Indonesia menang tuh either lawan China atau Bahrain. Cina Bahrain sih kita yang mungkin realistis bisa menang. Jepang sulit. Ya. Jepang tadi 15 November lagi. Aduh. Jepang 7-0 habis menang 7-0 bayangin. lagi. Iya. Tapi susah juga nih lawan Cina. Cina soalnya kerja sama kita banyak. Nah, itu dia baik lagi. Enggak dong, enggak ada hubungannya dong. Takutnya nanti suku bank dunia kan. Kagak. Suku bunga enggak. Suku bunga utang bank dengan ini KTIC nambah. Di profesionalitas itu tidak ada hubungannya ya. Mohon maaf. Mungkin sentimennya ada. Oke, kita udah katakan Mbak Sisil. Udah pulang. Siapa Sisil? Emang dia pemain ADC? Temannya Cinta. Ini juga jangan lupa Palestina 0-0 sama Korsel juga. Itu cukup seru sih karena Korsel tidak bertaji di depan gawang Palestina tuh kemarin. Gokil ya. Itu doa sejuta umat juga tuh kayaknya. Walaupun Palestina pemainnya kan ya beberapa karena gempuran dari Israel ini kan pemainnya mereka jadi tim musafir kan. Maksudnya mereka gak punya kandang gitu. Mereka tempat lainnya juga gak ada. Cuma kemarin nahan Korsel 0-0 udah mereka mencuri panggung juga sih, dan katanya mereka mau lebih di Piala Dunia ini sih gitu, untuk mencatatkan sejarah. Palestina aja bisa, Indonesia juga harus bisa. Itu dia harusnya.